Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eva Najib Pitarazani dengan NIM 2301201200015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miwarta dengan NIM akhiran 40162. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fatih Krisunarso dengan NIM 2301120120019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Asna Nabilah dengan NIM 2301012012011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Noroshifa Maharani dengan NIM 230101201400271. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Fikri Adana dengan NIM akhiran 0002. Dari kelompok 9A, Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak dengan Asbing Kak Noval Afalah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara pertama, yaitu anatomi dan fisiologi organ reproduksi pada ternak. Nah, untuk materi sendiri yang perlu disiapkan itu adalah masker, sarung tangan latex, serta label nama. Kemudian untuk preparat yang diamati itu adalah preparat awetan organ reproduksi jantan dan betina pada babi, serta preparat awetan organ reproduksi jantan dan betina pada ayam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan organ reproduksi jantan pada babi. Jadi organ reproduksi jantan pada babi itu terdiri atas testis, lalu ada epididymis, vas deferens, kemudian ada kelenjar aksesoris, serta ada penis. Kemudian untuk organ reproduksi pada ayam sendiri, jantan ayam itu terdiri atas testis, lalu ada epididymis, kemudian ada vas deferens, dan juga ada papila yang terdapat pada kloakanya. Kemudian untuk organ reproduksi betina pada babi sendiri itu terdiri dari ovarium, lalu ada oviduct yang terdiri atas infundibulum, ampula, dan juga isthmus. Kemudian ada uterus, ada cervix, ada vagina, serta ada vulva. Kemudian untuk organ reproduksi betina pada unggas sendiri atau pada ayam itu terdiri atas ovarium, oviduct yang terdiri dari infundibulum, magnum, dan juga isthmus. Kemudian ada uterus, vagina, serta ada kloaka. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai organ atau anatomi dan fisiologi organ reproduksi pada ternak dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menyampaikan metode dan hasil pembahasan dari Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak Acara 1. Metode dari Praktikum Acara 1 dengan judul Anatomi dan Organ Reproduksi Ternak dilakukan dengan mengamati awetan organ reproduksi ternak jantan dan betina. Kemudian mengurutkan organ reproduksinya dan mencatat struktur, letak, dan fungsi organ reproduksi serta hormon reproduksi yang bekerja dalam organ reproduksi tersebut. Siklus reproduksi ternak ruminansia jantan dan unggas jantan umumnya sama, yaitu ketika ternak menerima rangsangan berupa pendengaran, perabaan, dan penciuman, serta penglihatan, rangsangan tersebut akan diterima oleh hipotalamus, yang kemudian akan mensekresikan hormon GnRH. Setelah disekresikan, maka hormon GnRH akan menuju ke hipofisa. Setelah sampai di hipofisa, hormon GnRH akan menuju ke adenohipofisa yang selanjutnya akan mensekresikan hormon LH dan hormon FSH yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Hormon LH akan menstimulus sel Leydig untuk mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi untuk menghasilkan seks sekunder dan libido. Sedangkan FSH akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Pada tubulus seminiferus akan terjadi proses spermatogenesis, sedangkan pada sel Sertoli akan memberi nutrisi pada saat proses spermatogenesis. Siklus reproduksi ternak ruminansia betina dimulai ketika ternak betina menerima suatu rangsangan. Maka rangsangan akan diterima oleh hipotalamus dan kemudian akan mensekresikan hormon GnRH. Hormon GnRH kemudian akan menuju ke hipofisa, di mana hipofisa dibagi menjadi dua, yaitu adenohipofisa yang mensekresikan FSH, LH, dan LTH, dan neurohipofisa yang mensekresikan oksitosin dan relaksin. FSH akan menghasilkan estrogen yang berfungsi untuk merangsang birahi, tumbuhnya sifat-sifat kelamin sekunder, mempertahankan sistem saluran reproduksi betina, dan pertumbuhan ambing. Sedangkan
Hormon LH akan memproduksi progesteron dan persiapan implementasi saat terjadi fertilisasi, serta mendukung fisiologi uterus pada saat kebuntingan dan perkembangan embrio. Siklus reproduksi ternak unggas betina dimulai ketika ternak unggas mendapatkan rangsangan. Rangsangan tersebut akan diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus akan menghasilkan hormon GnRH, di mana hormon GnRH berfungsi untuk menstimulasi kelenjar hipofisa dalam pelepasan hormon reproduksi. Kelenjar hipofisa dibagi dalam dua lobus, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa menghasilkan hormon FSH, LH, dan LTH, di mana FSH berperan dalam menstimulasi ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel, sedangkan progesteron untuk persiapan implantasi saat fertilisasi. LTH menyebabkan sifat mengeram dan berhentinya produksi telur. Sedangkan LH berperan dalam proses ovulasi folikel yolk yang telah masak. Neurohipofisa menghasilkan hormon oksitosin yang dapat menstimulasi kontraksi oviduk untuk menggerakkan telur keluar dari oviduk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum IRT acara 2 dengan materi gametosis dan uji kualitas semen. Materi yang digunakan meliputi alat dan bahan. Metode meliputi pengujian kualitas semen secara mikroskopis dan makroskopis. Pembahasan pertama mengenai morfologi sel gamet. Pada morfologi sel gamet jantan terdiri dari akrosom yang membungkus nukleus, sitoplasma yang menyelimuti kepala spermatozoa, nukleus yang merupakan bagian inti, sentriol sebagai pengatur proses pembelahan, mitokondria sebagai sumber energi, ekor sebagai alat gerak, dan membran plasma akan menyatukan spermatozoa dengan sel telur. Pada morfologi sel gamet betina terdiri dari sel granulosit atau corona radiata yang mengelilingi sel telur, zona pellucida yang membungkus ovum, membran vitelin yang merupakan lapisan tipis pembungkus ovum, sitoplasma sebagai agen pembawa informasi genetik seperti DNA, RNA, dan mRNA. Yang terakhir terdapat nukleus yang berperan sebagai penentu keturunan. Bahasan selanjutnya terdapat gametosis, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi pada tubulus seminiferus, dibagi menjadi spermatositogenesis dan spermiogenesis. Spermatositogenesis diawali spermatogonium diploid yang mengalami pembelahan genesis. Terbentuk spermatosit primer berkromosom diploid mengalami meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder, mengalami meiosis 2 kemudian menghasilkan spermatid. Kemudian proses dilanjutkan dengan spermiogenesis, di mana spermatid akan berubah menjadi spermatozoa. Kemudian terdapat oogenesis yang merupakan proses pematangan oosit di dalam ovarium, di mana terdapat tahapan yaitu proliferasi, pertumbuhan, dan pematangan. Terakhir terdapat uji semen. Uji semen dilakukan dengan uji mikroskopis dan makroskopis. Uji mikroskopis dilakukan dengan mengamati volume, warna, bau, dan pH semen. Kemudian uji mikroskopis dilakukan dengan mengamati motilitas, mortalitas, abnormalitas, dan konsentrasi semen. Selanjutnya yaitu penjelasan acara 3 tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Yang pertama ada seleksi ternak. Apa sih itu seleksi ternak? Jadi seleksi ternak adalah tindakan memilih ternak yang dianggap memiliki mutu genetik berkualitas sebagai unsur hereditas yang berfungsi untuk merubah frekuensi gen pada populasi terhadap sifat gen yang dikehendaki sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Nah, pada seleksi ternak ini, metode yang dapat digunakan yaitu dapat dilihat dari tampilan eksteriornya, kesehatannya, jenis kelamin, umur, silsilah, dan genetiknya. Nah, kriteria seleksi pada ternak yaitu secara umum dapat dilihat dari konformasi tubuhnya, padat dan kokoh, memiliki pertulangan yang besar, kaki yang kuat, kokoh dan lurus, serta memiliki bulu yang mengkilap dan mata yang cerah. Selain itu juga, ternak harus sehat dan tidak cacat, serta tidak memiliki penyakit yang menular.
Nah, dari semua itu termasuk kriteria secara umum. Sedangkan pada ternak kambing harus memiliki PCS minimal 3 baik jantan maupun betinanya. Dan pada sapi yaitu memiliki PCS 4-6. Nah, pada betina ruminansia yaitu memiliki ambi yang besar dan simetris yang diharapkan dapat menghasilkan produksi susu yang banyak. Dan pada jantannya yaitu memiliki 2 testis yang besar serta simetris diharapkan menghasilkan semen yang banyak. Sedangkan pada ayam yang yaitu memiliki paruh tidak bengkok dan memiliki cengkeh berwarna merah dan tebal. Selain itu juga pada jantannya memiliki jalu yang bisa memudahkan saat melakukan perkawinan, serta pada ayam betina yaitu memiliki sifat mothering ability atau sifat keibuan yang berfungsi untuk mengerami telurnya. Nah, yang kedua ada sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi yaitu menyamaratakan atau menyerentakkan birahi pada ternak dengan cara diperlambat maupun dipercepat. Nah, pada acara 3 ini kita melakukan sinkronisasi diperlambat dengan menggunakan hormon progesteron, yang mana nanti hormon progesteron akan meningkat di dalam tubuh sehingga akan menurunkan hormon estrogen yang nantinya akan melambatkan siklus birahi pada ternak. Nah, gimana sih cara melakukan sinkronisasi birahi diperlambat ini? Yaitu dengan menyiapkan spons vagina yang telah dibuat sebelumnya, lalu dioleskan dengan betadine. Setelah itu kita sterilkan tangan dan pipa aplikator. Setelahnya oleskan vigel pada pipa aplikator, lalu masukkan spons vagina yang telah dioleskan dengan betadine ke dalam pipa aplikator dengan bantuan pipa pendorong hingga ke ujung. Setelahnya kita bersihkan bagian vulva dari ternak sebelum dimasukkan dengan pipa aplikator. Lalu masukkan pipa aplikator dengan perlahan dengan cara posisi menyamping agar tidak melukai bagian organ reproduksi ternaknya. Lalu setelah dirasa pas yaitu menyampai serviks baik ternak, kita dorong spons vaginanya hingga terlepas dari pipa aplikator dengan pipa pendorong. Lalu lepaskan atau keluarkan pipa aplikator dari saluran reproduksi ternak dan disimpan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, lakukan pencabutan spons vaginanya, yaitu dengan cara lilitkan benang yang ada pada spons vagina ke jari, lalu posisikan di tengah-tengah bagian vulva agar tidak melukai vulva dan bagian organ reproduksi lainnya. Lalu tarik perlahan hingga keluar dan selesai. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan melanjutkan membahas acara 4 mengenai penampungan semen dan pembuatan semen beku. Alat yang digunakan dalam percobaan yaitu komputer analisis untuk menganalisis sperma, fotometer untuk mengetahui jumlah pengencer, konsentrasi sperma, dan jumlah berapa straw yang didapat dalam satu ejakulasi. Setelah itu ada water bath untuk menyimpan semen di suhu hangat, dan inkubator untuk sterilisasi. Lalu, bahan yang digunakan yaitu ada semen dari ternak yang sudah ditampung. Metode yang digunakan yaitu dengan menampung semen pada penampung buatan seperti vagina buatan, lalu analisis menggunakan mikroskop mengenai motilitas, mortalitas, dan abnormalitasnya. Bahasan pertama ada penampungan semen, merupakan cara untuk mendapatkan dan meletakkan semen pada tempat buatan. Ada 3 metode yaitu vagina buatan yang menggunakan karet silinder menyerupai vagina betina asli. Caranya yaitu membutuhkan betina perangsang dan ternak jantan akan memasukkan penis ke dalam vagina buatan. Metode ini, kematiannya sperma terhitung kecil. Metode kedua yaitu elektroejakulator, memakai aliran listrik untuk merangsang keluarnya sperma dengan paksa, menyebabkan sperma yang didapat lebih banyak tetapi kualitasnya rendah. Ditujukan kepada ternak yang mengalami trauma ataupun tidak bisa mengawini betina. Metode ketiga ada pengurutan untuk ayam, dengan cara mengurut bagian punggung sampai pangkal ekor, sampai ayam itu ereksi. Tanda ereksi yaitu naiknya bulu dan keluarnya papila dari kloaka. Saat papila keluar, tahan pakai tangan dan tampung pada tabung ukur. Bahasan kedua yaitu pengenceran semen, untuk menambah volume sperma dengan mempertahankan kualitasnya. Syarat pengencer ada beberapa, yaitu memberikan nutrisi untuk ternak sebagai buffer, menambah volume, dan bisa mempertahankan sperma. Contoh bahan ada tris kuning telur, NaCl, glukosa, alatrium pirufat, dan lain-lainnya. Lalu setelah itu ada bahasan terakhir, pembuatan semen beku. Ada 3 tahap. Yang pertama ada quality control 1 atau pra-processing, merupakan evaluasi secara mikro dan makro. Lalu jika tidak memenuhi standar akan dibuang. Memenuhi standar itu dengan gerakan massa minimal skor 2 dan motilitasnya minimal 70%. Setelah itu campur pengencer A dan simpan pada water bath pada suhu 30 derajat. Lalu masukkan ke cooltop selama 4 jam untuk mengalami ekualibrasi atau penyesuaian suhu. Yang terakhir yaitu campur dengan pengencer B. Lalu ada quality control 2 atau before freezing,
ambil sampel setelah quality control 1, lalu analisis mikro, lanjut mengecek gerakan individu minimal skor 3 dan motilitas minimal 50%. Dilanjut ada filling dan sealing di straw dengan 0,25 cc. Lalu setelah itu dihitung pada papan hitung dan di freezing pada suhu minus 110 sampai dengan minus 120 selama 9 menit. Lalu masukkan ke dalam kontainer nitrogen cair pada suhu minus 196 selama 24 jam. Yang terakhir ada quality control 3 atau post-thawing motility. Dari ambil sampel yang ada di kontainer lalu thawing pada suhu 30 derajat selama 30 detik. Analisis mikro dan lihat gerakan individunya minimal 2 dan motilitasnya minimal 40%. Yang memenuhi akan disimpan lagi dan didistribusikan. Sekian acara 4 mengenai penampungan semen dan pembuatan semen beku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum acara 5 yaitu inseminasi buatan dan deteksi kemuntingan. Adapun metode yang digunakan dalam inseminasi buatan yaitu persiapan alat bahan, pengambilan straw dari kontainer, proses thawing yang dilakukan pada media thawing selama 30 detik dengan suhu air hangat 30 derajat Celcius. Kemudian persiapan ibegan, mulai dari dimasukkannya straw, dimasukkannya plastik set dan ditekan hingga berbunyi klik. Sedangkan metode yang digunakan dalam deteksi kemuntingan yaitu dengan metode digesdek, palpasi abdominal dan palpasi puting. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada inseminasi buatan kambing yaitu yang pertama persiapan alat dan bahan dengan memasukkan semen ke dalam pipet volume. Selanjutnya pembersihan spekulum dengan tisu, diberi alkohol agar steril dan diberi pijel agar licin dan tidak melukai ternak. Selanjutnya dilakukan handling dengan mengangkat kaki kambing bagian belakang ke atas, pembersihan area pulpa dengan alkohol, dan selanjutnya itu dimasukkannya spekulum ke pulpa. Setelah spekulum dimasukkan, kemudian dimasukkannya pipet volume hingga mencapai area cervix. Setelah itu dilakukan pendeposisian sperma, dan setelah pendeposisian sperma selesai, maka pipet volume ditarik keluar dan spekulum juga ditarik keluar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada inseminasi buatan ayam yaitu yang pertama persiapan alat bahan, kemudian dilakukannya handling, selanjutnya mencari kloaka. Setelah kloaka ditemukan, dilakukannya pendeposisian sperma, ditahan agar sperma tidak keluar. Setelah pendeposisian selesai, maka handling dilepaskan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada inseminasi buatan sapi yaitu yang pertama persiapan alat bahan, kemudian melakukan handling. Selanjutnya itu pengecekan tangan untuk melakukan palpasi. Setelah pengecekan tangan, maka dilakukan pengecekan pulpa. Selanjutnya itu dilakukan palpasi rektal, menunjuk mengikuti aliran rektum. Setelah tangan masuk, memasukkan ibegan 44 derajat menuju pulpa. Setelah itu dilakukannya pendeposisian sperma. Jika pendeposisian sudah selesai, maka handling dilepas dan dilakukannya recording. Adapun cara membaca recording yaitu kode straw L25 itu menuju pada bulan, tanggal, dan tahun. Sedangkan kode pejantan itu 30908 yaitu pejantan kelahiran tahun 2009 sapi FH nomor 8. Selanjutnya kode produksi itu dapat dilihat dari huruf dan angka. Untuk produksi pertamanya itu tahun 2002 dengan kode A. Acara selanjutnya ada deteksi kemuntingan. Adapun tujuan dari deteksi kemuntingan ini untuk mengetahui keberhasilan perkawinan berupa kemuntingan itu sendiri. Beberapa metode yang dilakukan pada deteksi kemuntingan yaitu yang pertama ada metode digesdek. Metode ini menggunakan urin sebagai bahan ujinya. Adapun langkah-langkah dari metode ini yang pertama yaitu menampung urin ke dalam tabung. Setelah itu ditetesi oleh 2 tetes larutan pendahuluan
dan terbentuknya suspensi. Kemudian ditetesi oleh 5 tetes larutan penegas dan terbentuk endapan berwarna kuning coklatan. Tingkat akurasi dari metode ini yaitu 87,58%. Metode yang kedua yaitu palpasi puting. Adapun langkah-langkah dari metode ini yaitu memeleret puting hingga keluar cairan bening yang apabila dipegang maka akan lengket. Adapun tingkat akurasi dari metode ini tergantung pada usia kehamilan ternak. Metode yang ketiga yaitu ada palpasi abdominal. Adapun langkah-langkah dari metode ini yaitu dengan meraba perut ternak, dan apabila terdapat fetus yang bergerak dapat dikatakan ternak tersebut bunting. Tingkat akurasi dari metode ini tergantung pada usia kehamilan ternak.